Man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa. Wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaqa. Wa man tafaqqaha wa tasawwafa faqad tahaqqaqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Selamat datang di channel Hans Studios. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan sedikit kisah yang terjadi pada zaman Fatrah, yaitu zaman yang berada di antara masa Nabi Isa bin Maryam alaihissalam dan Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah tentang seorang sufi atau ahli tasawuf yang senantiasa dikabulkan doa-doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Akankah dia selamat atau terseret dalam ujian tersebut? Mari kita simak kisahnya di Hans Studios. Konon menurut suatu kabar bahwasanya ada seorang laki-laki di kalangan Bani Israel yang tekun beribadah dalam biaranya, bernama Barseso, si ahli ibadah. Dia adalah seorang yang senantiasa dikabulkan doa-doanya. Banyak orang datang kepadanya membawa keluarganya yang sakit. Lalu Barseso pun menyembuhkan si sakit itu berkat doanya. Iblis alaihi la'nah lalu memanggil setan-setan, kemudian bertanya, siapakah yang sanggup menimpakan bencana pada orang ini dengan menyesatkannya? Seorang jin ifrit yang tergolong setan berkata, sayalah yang akan menimpakan bencana padanya. Jika aku tidak dapat menimpakan bencana padanya, aku bukanlah dari golonganmu. Kamulah yang menggodanya, kata iblis. Maka berangkatlah ifrit itu, dan sampailah dia kepada seorang raja dari Bani Israel. Raja itu mempunyai seorang anak perempuan yang sangat cantik. Dia tengah duduk bersama ayah bundanya dan saudara-saudaranya. Oleh ifrit, anak perempuan itu disergapnya, yang oleh karenanya semua merasa sangat kaget. Adapun anak perempuan itu lalu menjadi gila, dan begitulah sampai berhari-hari. Kemudian datanglah ifrit kepada mereka menyerupai seorang manusia. Katanya kepada mereka, jika kalian ingin anak perempuan itu sembuh, bawalah dia kepada Fulan, si pendeta itu. Dia dapat menyembuhkannya dan berdoa untuknya. Mereka pun berangkat membawa anak perempuan itu kepada Barseso. Maka sembuhlah dia dari penyakitnya. Ketika anak perempuan itu mereka bawa pulang, penyakitnya datang lagi. Maka setan berkata kepada mereka, jika kalian ingin anak perempuan itu sembuh sama sekali, tinggalkan dia di sisi pendeta itu beberapa hari. Mereka pun berangkat lagi membawa anak perempuan itu kepada Barseso. Lalu dia hendak mereka tinggalkan di sana. Pendeta itu menolak, tapi mereka terus memohon kepadanya dengan sangat, dan ditinggalkanlah anak perempuan itu kepadanya. Pendeta itu adalah seorang yang senantiasa bersembahyang dan terus-menerus berpuasa. Adapun anak perempuan itu dia tempatkan di sisinya. Dia diberi makan sampai beberapa waktu yang lama. Pada suatu hari, terlihat oleh Barseso anak perempuan itu. Nampak olehnya wajah dan tubuhnya. Belum pernah dia mengenal kecantikan yang sepertinya. Hatinya pun tertarik kepadanya karena godaan setan. Sedang dia sudah tidak tahan lagi,
Kemudian didekatinya anak perempuan itu sehingga hamillah karenanya. Selanjutnya, datanglah setan dan berkata kepada Barseso, "Sesungguhnya kamu telah membuatnya bunting, dan kamu takkan selamat dari raja, karena perbuatanmu itu terhadapnya, kecuali bila kamu bunuh saja dia, lalu kamu kubur di sisi biaramu. Nanti jika mereka tanyakan dia kepadamu, jawab saja, sesungguhnya dia telah meninggal dunia. Mereka sungguh akan mempercayai kamu." Anak perempuan itu pun dia bunuh lalu dikubur. Kemudian datanglah keluarganya menanyakan dia. Maka jawab pendeta itu, dia telah meninggal dunia dengan ketentuan Allah Ta'ala. Mereka percaya saja lalu pulang. Berangkatlah setan dan berkata kepada keluarga yang malang itu, sebenarnya pendeta itu telah menggaulinya. Maka karena dia takut dipergoki oleh seseorang, maka anak perempuan itu disembelih lalu dikubur. Syahdan, bertolaklah raja bersama beberapa orang menuju ke tempat pendeta, lalu membongkar kubur anaknya. Dan ternyata anaknya dia dapati telah disembelih. Pendeta itu mereka tangkap kemudian disalib. Setan datang lagi ketika Barseso berada di atas tiang penyaliban. Kata setan kepadanya, "Saya akan menyelamatkan kamu daripadanya, jika kamu mau bersujud kepadaku sekali saja, selain kepada Allah Ta'ala." Barseso berkata, "Bagaimana aku mesti bersujud kepadamu, sedang aku dalam keadaan begini?" Kata setan, "Saya rela jika kamu berisyarat dengan kepalamu." Barseso sujud kepada setan seraya berisyarat dengan kepalanya. Maka berkatalah setan, "Aku berlepas diri dari kamu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah Ta'ala, Tuhan semesta alam." Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Hasyr ayat 16, "Kamatsali syaitani idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin." Ada sebuah makalah yang berbunyi, "Man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa, wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaqa, wa man tafaqqaha wa tasawwafa faqad tahaqqaqa." Yang artinya, barang siapa berfikih tetapi tidak bertasawuf, maka dia akan fasik. Barang siapa bertasawuf tetapi tidak berfikih, maka dia akan zindik. Barang siapa berfikih dan bertasawuf, maka dia akan tahakkuk. Ini yang dipegang oleh ahli sufi yang sempurna. Hati-hati, walaupun orang sufi yang keramat belum tentu meninggal husnul khotimah, apalagi kita yang banyak dosa. Bal'am bin Baurah mustajabud du'a, Barseso keramat, mati su'ul khotimah.